Halo teman-teman, selamat datang di Naila Assignment Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi serial. Komunikasi serial itu mengirim atau menerima data satu bit secara bergantian dan berurutan. Dalam prosesnya, memerlukan sinyal clock data untuk menentukan pergeseran data satu bit dan pengurutan data yang dikirim atau diterima. Kecepatan clock pada pengirim dan penerima harus sama agar tidak terjadi kerusakan data. Untuk percobaan yang pertama, kita akan coba kirim data dari Arduino ke laptop. Sebelumnya kita sudah menghubungkan Arduino ke laptop ya. Lalu kita buat programnya. Untuk programnya seperti ini. Yang pertama, pada void setup kita aktifkan serial dan outer baud rate-nya dulu. Nah, baud rate itu kecepatan data pada komunikasi serial dengan satuan bps bits per second ya teman-teman. Jadi di sini untuk mengaktifkan serial kita gunakan serial.begin, terus kita atur baud rate-nya sebesar 1600 bps. Selanjutnya pada void loop kita beri instruksi kirim data, yaitu dengan menggunakan serial print lalu kalimat yang ingin ditampilkan, yaitu di sini kita gunakan tes serial Arduino, kita beri delay sebesar 1000 milisecond. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa langsung klik tanda kotak di posisi kanan dari tampilan Arduino IDE di atas itu. Nah, lalu kita klik terus. Nah, ini adalah kalimat yang telah kita tulis tadi di serial monitor, sudah terlihat ya. Jadi berarti itu program yang kita gunakan telah berhasil. Oke, terus nanti selanjutnya kita akan coba kirim data tapi dengan ganti baris. Kalau yang tadi itu kan kalimatnya itu bersambung ya dalam satu baris. Nah, sekarang kita ganti untuk kalimatnya ganti baris. Tinggal kita tambahkan pada instruksi serial.println dan kita coba lihat di serial kita upload di Arduino-nya. Terus kita coba lihat di serial monitor dan hasilnya adalah seperti ini. Kalimatnya itu jadi berganti tapi di bawahnya jadi ganti baris seperti itu. Next kita coba untuk mengirim dan menerima data dari laptop ke Arduino ya. Jadi kita tinggal ketik pada serial monitor lalu laptop akan menerima datanya. Untuk programnya sendiri itu seperti ini. Sama seperti tadi, kita aktifkan dulu serialnya dan tentukan berapa baud rate-nya seperti ini. Jadi serial.begin 9600 Mbps, lalu kita gunakan LED sebagai tanda dan pin mode LED built-in sebagai output, lalu kita beri delay sebesar 100 milisecond. Selanjutnya pada void loopnya kita beri instruksi cek data masuk melalui jalur serial, yaitu dengan if serial.available lebih dari 0. Jadi serial available itu digunakan untuk cek apakah data yang masuk itu salah atau benar. Lalu kita terima data serial menggunakan karakter char, inchar, char serial.read. Nah, serial.read ini untuk menerima atau membaca data yang masuk ke jalur serial. If inchar sama dengan A, digital write, LED bright high, serial.print in, LED nyala. If inchar sama dengan B, digital write, LED bright low, serial print LED padam dengan delay 500 milisecond. Jadi ketika kita menekan huruf A besar, maka LED itu akan menyala. Nah, saat kita menekan huruf B besar, maka LED itu akan padam. Lalu apa yang terjadi jika kita kita coba dulu ya untuk penekanan. Kita upload dulu ke Arduino-nya. Lalu kita coba dulu di serial monitornya. Kita ketik A besar, maka LED nyala.
lalu kita klik, kita tekan B besar, maka LED padam. Nah, seperti itu. Jadi lalu apa yang terjadi jika kita menekan huruf A kecil dan B kecil? Jawabannya tidak terjadi apa-apa. Kita lihat dulu pada serial monitor. Ketika kita mengetik A kecil dan B kecil, pada serial monitor itu tidak menampilkan hasilnya, karena pada program kita kan telah menetapkan bahwa LED menyala ketika kita menekan huruf A besar dan LED padam ketika kita menekan huruf B besar. Ingat bahwa pengirim dan penerima itu harus sama agar instruksi ini bisa dijalankan. Jadi seperti itu. Latihan selanjutnya kita kembangkan untuk kontrol gerak arah putar motor dengan ketentuan R untuk putar kanan, L putar kiri, dan S berhenti. Programnya masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal tambahkan konfigurasi pin yang digunakan motor driver. Nah, di sini itu ada di pin 6 dan pin 7. Pada void loop, input 1 dan input 2-nya itu sebagai output, lalu void setup dan untuk void loop itu untuk instruksinya tinggal kita ganti sesuai ketentuan. Ketika kita tekan R maka dia turn right, ketika kita tekan L dia turn left, ketika kita tekan S itu stop, dan untuk void-nya itu kita buat void baru. Ada turn right itu high low, turn left itu low high, lalu stop itu low low. Nah, selanjutnya kita upload ke Arduino-nya. Lalu kita cek ke serial monitor yang ada di pojok. Kita tekan R, maka dia turn right. Kita tekan L, dia turn left. Kita tekan S, dia stop. Nah, berarti program yang kita gunakan itu terbukti benar ya. Dan yang terakhir, kita tambahkan nilai PWM pada gerak motor driver. Programnya itu masih sama seperti ini. Kita tinggal tambahkan saja untuk instruksi nilai PWM-nya. Jadi programnya seperti ini. Untuk pin PWM itu ada di pin 9 dan nilai PWM-nya itu dimulai dari 0. Dan pin mode, pin PWM itu sebagai output. Pada void loop kita tambahkan instruksi untuk nilai PWM. Nah, ketika kita tekan angka 1 maka nilai PWM-nya 75. Saat ditekan angka 2 nilai PWM-nya 150, dan saat ditekan angka 3 PWM-nya 255. Seperti itu. Terus kita cek pada serial monitor setelah diupload ke Arduino. Kita tekan 1 PWM 75, kita tekan 2 PWM 150, dan tekan 3 PWM 255. Jadi seperti itu untuk penambahan nilai PWM-nya. Nah, setelah kita berhasil membuat programnya, selanjutnya kita coba simulasikan pada hardware-nya ya. Kita rangkai terlebih dahulu komponennya seperti ini, yaitu ada motor driver, ada motor, dan Arduino. Nah, untuk motor drivernya, ini untuk GND dan 5 volt itu terhubung ke 5 volt dan GND-nya Arduino. Untuk input 1 dan input 2-nya terhubung ke pin 6 dan pin 7 Arduino. Dan untuk output 1 dan output 2-nya itu terhubung ke motor. Seperti ini. Jadi setelah ini kita simulasikan sesuai dengan instruksi yang akan kita berikan. Kita buka programnya yang tadi ya. Ini program kita yang sudah motor driver dan juga penambahan PWM. Untuk instruksi yang akan kita gunakan yaitu kita yang pertama adalah R, yaitu turn right dengan nilai PWM-nya 75, yaitu angka 1 ya tadi. Lalu kita stop. Terus nanti L turn left dengan besar nilai PWM-nya itu 150, lalu kita stop. Nah, ini adalah instruksi yang akan kita gunakan untuk simulasi motor drivernya. Untuk hasil simulasinya adalah seperti ini. Jadi motor itu berputar ke kanan sebesar nilai PWM tadi 75. Selanjutnya motor akan berhenti. Nah, motor berhenti. Lalu
Untuk instruksi selanjutnya tadi adalah motor berputar ke kiri dengan besar nilai PWM 150. Jadi terlihat dia lebih cepat ya dari yang sebelumnya. Setelah itu motor akan berhenti. Motor akan berhenti seperti ini. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih and bye-bye.